Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku mau bahas tentang beberapa istilah aksi korporasi dalam dunia pasar modal yang sering banget jadi momentum pergerakan harga saham. Buat kamu yang baru aja mulai belajar investasi saham, mungkin kamu ngerasa bingung gitu kalau dengar berita atau informasi di grup yang bilang, "Hey, saham A mau bagiin dividen, saham B mau ngelakuin stock split, saham C bakalan reverse stock." Istilah-istilah itu tuh maksudnya apa sih? Apa dampaknya ke harga saham? Apa itu berita bagus atau malah berita buruk? Jadi harga sahamnya bakalan naik atau turun nih? Nah, di video kali ini aku akan jelasin beberapa istilah aksi korporasi, yaitu dividen, stock split, dan reverse stock. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin dulu nih, buat kamu yang mau belajar tentang keuangan, ekonomi, dan investasi, silakan subscribe channel ini buat dapetin konten-konten terbaik dari kami. Sekarang kita bahas dulu apa itu aksi korporasi. Sederhananya, aksi korporasi itu adalah tindakan, kebijakan, atau keputusan yang diambil perusahaan yang mana hal tersebut tuh bakalan berdampak ke para investor atau pemegang saham. Entah berdampak pada persentase kepemilikan saham, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan kepentingan pemegang saham lainnya. Dampak yang ditimbulin tuh macam-macam nih, bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung aksi korporasi apa yang dilakuin, dan gimana dampak serta persepsi pemegang saham terkait aksi korporasi tersebut. Dan tentu aja nih, persepsi para pemegang saham ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga saham yang bersangkutan. Oke, langsung kita bahas aja yuk aksi korporasi pertama, yaitu dividen. Dividen ini adalah salah satu aksi korporasi yang paling sering dilakuin. Banyak banget perusahaan yang rutin bagi dividen setiap tahun, atau bahkan ada juga perusahaan yang bagi dividen lebih dari satu kali dalam satu tahun. Emang dividen tuh apa sih? Jadi gini, ketika sebuah perusahaan tuh menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tersebut tuh berpotensi buat dapetin laba atau keuntungan. Tapi di sisi lain, ada juga yang malah rugi. Nah, perusahaan yang berhasil mencetak laba ini tuh boleh ngebagiin semua atau sebagian laba tersebut tuh ke pemegang saham. Laba yang dibagiin ke pemegang saham inilah yang disebut sebagai dividen. Umumnya, dividen yang dibagiin ke pemegang saham tuh berupa uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening dana nasabah kamu. Oh iya, pembagian dividen ini tuh dibolehin tapi nggak diharusin. Jadi kalau ada perusahaan yang mencetak laba tapi nggak bagiin dividen juga nggak masalah, selama disetujui oleh mayoritas pemegang saham. Nah, dari situ mungkin kamu akan mikir gitu, berarti semakin besar dividennya semakin bagus dong. Di satu sisi emang betul, kalau dividennya besar, tentu aja itu bakalan nguntungin pemegang saham, karena bisa dapat keuntungan tambahan dalam jumlah besar. Tapi coba kita lihat dari sisi lainnya juga. Semakin besar jumlah dividen yang dibagiin, semakin kecil pula laba yang bisa dipakai perusahaan buat ngelakuin ekspansi bisnis. Dividen ini sendiri tuh bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda nih. Ada yang berpikir kalau dividen tuh adalah cerminan bisnis yang sehat, karena bisa ngasih insentif ke para investornya. Tapi ada juga yang berpikir kalau sebaiknya dividen tuh dibagiin dalam jumlah minimal atau bahkan nggak perlu dilakuin, supaya labanya tuh bisa dipakai buat ekspansi bisnis atau hal produktif lainnya, biar perusahaan yang bersangkutan tuh bisa semakin bertumbuh dan harga sahamnya tuh bisa naik dengan pesat di masa depan. Sekarang kita akan bahas tentang gimana sih pengaruh pembagian dividen terhadap pergerakan harga saham. Oke, sebelum bahas tentang itu, kamu perlu tahu dulu nih, dua istilah penting tentang tanggal yang berkaitan sama dividen. Ada come date dan ada ex date. Come date itu adalah tanggal terakhir kamu beli saham tertentu supaya kamu tuh dapat hak buat nerima dividen. Jadi kalau kamu mau dapat dividen saham tertentu nih, kamu tuh harus beli dan pegang sahamnya di tanggal ini. Nggak boleh dijual dulu. Kalau jual, ya kamu nggak bakalan dapat dividen. Sementara, ex-date itu adalah tanggal pertama di mana kamu tuh nggak akan dapat hak untuk nerima dividen. Nah, biasanya nih, banyak banget pemburu dividen yang beli sahamnya tuh pas come date dan jual sahamnya pas ex-date. Sekarang kita ambil satu contoh saham yang belum lama ini tuh bagiin dividen, yaitu saham PT Bukit Asam atau PTBA. Come date untuk dividen PTBA itu di tanggal 18 Juni 2020. Sementara ex-date-nya itu di tanggal 19 Juni 2020. Nah, waktu itu PTBA tuh ngebagiin dividen sebesar Rp326 per lembar sahamnya.
Menurutku itu angka dividen yang gede banget nih. Soalnya, harga saham PTBA per lembar saat itu tuh ada di kisaran 2000-an. Jadi kalau dihitung-hitung, dividen yang bakal diterima investor tuh lebih dari 10% dari harga sahamnya saat itu. Menarik banget kan? Nah, karena nilai dividen yang besar ini, banyak banget orang yang berburu buat beli sahamnya. Makanya nih, beberapa hari sebelum come date, harga sahamnya tuh cenderung naik. Di sini kamu bisa ngeliat nih, harga saham PTBA tuh naik sekitar 25% dari awal bulan Juni sampai dengan tanggal come date. Di sisi lain, ketika ex date nih, banyak banget orang yang mau jual sahamnya. Karena sebagian dari mereka beli saham PTBA tuh bukan buat diinvestasiin, melainkan untuk ngincer dividennya doang, atau biasa disebut dengan dividen hunter. Sekarang, apa sih yang terjadi kalau banyak orang yang mau jual sahamnya, sementara pembelinya tetap atau bahkan cenderung turun? Yap, harganya akan turun. Saat ex-date dan beberapa hari setelahnya, saham PTBA tuh ambles sekitar 15% cuma dalam waktu 5 hari doang. Secara umum, harga saham tuh akan cenderung naik menjelang dan sampai come date, dan harganya tuh akan cenderung turun di tanggal ex-date. Biasanya nih, semakin besar dividen yang dibagiin, semakin besar pula persentase kenaikan dan penurunan harga saham yang bersangkutan. Makanya nih, kalau dividennya kecil dibanding harga saham, biasanya pergerakan harga sahamnya tuh nggak akan seagresif perusahaan yang bagi dividen dalam jumlah besar. Sekarang kita lanjut ke istilah korporasi kedua, yaitu stock split. Nah, buat kamu yang udah beberapa tahun berpartisipasi di pasar modal, masih inget nggak? Dulu di tahun 2017, harga satu lembar saham BRI itu sekitar 15 ribuan. Sementara, saat video ini dibikin di bulan Juli 2020, harga saham BRI itu ada di angka 3 ribuan. Loh, kok bisa turun jauh banget sih? Berarti harga sahamnya jatuh ya? Enggak, harga sahamnya tuh turun bukan karena rugi, tapi karena BRI itu ngelakuin stock split. Singkatnya, stock split itu adalah memecah lembar saham. Misalnya gini, ada satu lembar saham harganya tuh 10.000. Nah, saham tersebut tuh dipecah jadi 10 lembar dan harganya tuh masing-masing jadi Rp1.000. Analoginya tuh mirip kayak pizza nih. Dari yang sebelumnya kamu harus beli full satu loyang pizza, setelah stock split, pizzanya tuh dipotong-potong jadi 10 slice. Jadi tuh kamu bisa beli pizzanya per slice. Misalnya nih, kamu punya 30 lot atau 3.000 lembar saham A dengan harga Rp10.000 per lembarnya. Terus, perusahaan itu ngelakuin stock split 1:10. Harga sahamnya tuh dipecah jadi Rp1.000 per lembarnya. Jadi nih, jumlah lembar saham yang kamu punya tuh bakalan bertambah 10 kali lipat. Jadi 300 lot atau 30.000 lembar saham dengan harga Rp1.000 per lembarnya. Kenapa sih perusahaan itu ngelakuin stock split? Umumnya nih, perusahaan tuh ngelakuin stock split karena harga sahamnya tuh udah terlalu tinggi, sehingga transaksi sahamnya tuh dinilai kurang bisa menarik para investor. Contoh nyatanya bisa kita lihat di saham Unilever di awal tahun 2020. Sebelum stock split, harga per lembarnya itu sekitar Rp42.000. Artinya nih, kalau kamu mau beli saham Unilever, minimal kamu tuh harus beli satu lot atau 100 lembar, yaitu Rp4,2 juta. Lumayan mahal kan? Setelah stock split 1:5 atau satu saham lama dipecah jadi 5, harga saham Unilever tuh berubah jadi Rp8.400 per lembarnya. Sekarang, dengan modal Rp840.000 aja, kamu tuh udah bisa beli saham Unilever. Harganya jadi jauh lebih terjangkau. Dengan harga yang lebih terjangkau, partisipasi para investor retail tuh bisa bertambah. Karena hal tersebut nih, makanya keputusan stock split ini tuh sering dinilai sebagai hal positif di mata investor. Tapi balik lagi nih, diberlakukannya stock split ini nggak menjamin saham yang bersangkutan tuh bakalan naik. Ada juga saham yang harganya tuh cenderung turun dan malah jadi oversupply setelah stock split. Aksi korporasi ketiga adalah reverse stock split. Sesuai namanya nih, ini adalah kebalikan dari stock split. Kalau stock split itu kan memecah lembar saham. Reverse stock split itu artinya menggabungkan lembar saham yang beredar. Kita analogiin pakai pizza lagi. Dari yang awalnya kamu bisa beli satu slice pizza, sekarang tuh pizzanya digabung jadi satu loyang. Kamu cuma bisa beli per loyang, dan tentu aja nih harganya bakalan lebih mahal. Kamu perlu tahu dulu nih, reverse stock split ini tuh relatif lebih jarang dilakuin kalau dibandingin sama stock split. Sekarang, kita ambil contoh nyatanya. Di tahun 2017, saham Bakri Sumatera Plantation atau UNSP tuh ngelakuin reverse stock split 10:1. Artinya nih, 10 lembar saham lama tuh digabung jadi satu lembar saham. Misalnya nih, sebelum reverse stock split, kamu tuh punya 10 lot saham
dan per lembarnya tuh Rp50. Setelah reverse stock split, kamu jadi cuma punya satu lot saham, tapi harga per lembarnya tuh Rp500. Kenapa sih perusahaan tuh ngelakuin reverse stock split? Padahal kan aksi korporasi ini tuh bikin harga saham perusahaan jadi makin mahal ya. Nah, secara histori, perusahaan yang ngelakuin reverse stock itu seringnya adalah saham yang harganya tuh mandek di batas bawah harga saham, yaitu Rp50, dan nggak ada atau minim transaksi. Untuk bikin sahamnya tuh jadi makin liquid dan ditransaksiin sama masyarakat, perusahaan tuh bisa ngelakuin reverse stock. Jadi harga sahamnya tuh naik, dari yang tadinya parkir di batas bawah harga saham yaitu Rp50, menjadi beberapa ratus rupiah. Tapi bukan berarti uang investornya bertambah, karena walaupun harga per lembar saham itu naik, tapi jumlah lembar saham yang kamu punya tuh disesuaikan atau diturunkan. Misalnya nih, kamu punya 1000 lot saham B, satu lembarnya tuh dihargai Rp50. Ketika saham B tuh ngelakuin reverse stock 10:1, harganya tuh jadi Rp500. Maka jumlah lot kamu juga akan disesuaikan jadi 1/10-nya atau berubah jadi 100 lot. Dalam banyak kasus, reverse stock ini tuh memang berhasil nih bikin sahamnya tuh lebih liquid dan ditransaksiin lagi. Tapi, tanpa diiringi dengan perbaikan fundamental perusahaan, reverse stock ini tuh bisa berdampak buruk pada kinerja harga saham. Seringkali nih, upaya reverse stock ini tuh dianggap sebagai kesempatan bagi para investor yang belum sempat jual sahamnya untuk segera mencairkan uangnya mumpung sahamnya liquid dan harganya tuh nggak lagi di posisi Rp50. Hal ini tuh bikin harga saham yang ngalamin reverse stock tuh cenderung turun. Contoh kasus nyata misalnya saham UNSP tadi. Setelah sahamnya di reverse stock dari Rp50 jadi Rp500 per lembarnya, harga sahamnya tuh terus turun. Hari ini, di tanggal 4 Juli 2020, harga saham UNSP tuh Rp59 doang. Udah turun sekitar 88% setelah reverse stock. Ya, sahamnya jadi lebih liquid sih, tapi harganya turun terus. Karena hal ini, makanya reverse stock tuh seringkali dipersepsiin sebagai hal yang negatif dan ngerugiin para investor. Tapi bukan berarti semua reverse stock ini tuh pasti berakibat buruk. Misalnya di tahun 2003, saham Bank BNI itu pernah ngelakuin reverse stock split dengan rasio 15:1. Salah satu tujuannya adalah supaya harga saham Bank BNI ini tuh ada di kisaran harga yang mirip sama dua bank BUMN lain, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri. Sebelum reverse stock, harga saham Bank BNI itu ada di angka Rp100-an. Setelah reverse stock, harganya tuh berubah jadi Rp1.500-an. Setelah reverse stock nih, BNI itu jelas nggak ngalamin penurunan parah seperti UNSP. Justru harganya tuh cenderung naik sesuai dengan kinerja dan performa perusahaannya. Di situ kamu bisa ngeliat nih, bahwa reverse stock tuh nggak selalu buruk. Semuanya tuh balik lagi ke kondisi fundamental perusahaan dan apa tujuan dari reverse stock itu sendiri. Nah, itu adalah 3 contoh aksi korporasi yang biasa dilakuin sama perusahaan. Aksi korporasi perusahaan itu sendiri masih banyak banget. Ada right issue, buyback, akuisisi, merger, dan lain-lain. Aku akan bahas aksi korporasi lainnya di lain kesempatan. Kalau ada yang mau kamu tanyain, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.